Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, selamat pagi. Apa kabarnya kalian? Bu Ayu doakan kalian dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin. Nah, jangan lupa doain Bu Ayu dan seluruh rakyat Indonesia agar semua terhindar dari pandemi COVID-19. Oke, kali ini kita akan mulai belajar online-nya, ya kan? Nah, kita mulai dengan basmalah dulu ya. Oke, bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita belajar bersama. Nah, materi kita nanti masih garis dan sudut part kedua. Oke, petunjuknya yaitu materi ini ditujukan untuk siswa kelas 7A, 7B, 7C, dan 7D SMP Islam Diponegoro selama libur darurat ini. Nah, materi akan mudah kalian pahami jika nanti pakai laptop, komputer, atau PowerPoint APK. Nah, nanti Bu Ayu kasih PowerPoint-nya ya. Nah, ini kan nanti bentuknya video. Nah, kalau video kan bisa diulang-ulang lagi dari awal. Kalau misal belum paham, nanti diulangi dari awal lagi. Atau kalau nggak mau dengar suaranya Bu Ayu, kalian nanti bisa langsung ke PPT-nya aja. Kemudian, contoh soal dan kunci jawaban sudah tertera. Lalu, tugas garis dan sudut part kedua ya dikerjakan online melalui quizzes ya. Nanti Bu Ayu kasih linknya lagi kayak kemarin. Nah, kalian semua nggak boleh ngerjakan lebih dari satu kali. Kalau ada yang 2 kali atau lebih, poin akan Bu Ayu kurangi. Oke, bisa dipahami ya. Nah, paling lambat mengerjakannya hari ini juga, Selasa 31 Maret 2020. Nah, pukulnya pukul 23 ya, di malam banget. Nah, Bu Ayu pesan kalian sekalian ngerjakan aja di situ hari ini juga di jam yang sama, biar nanti kita bisa diskusi dan nggak menunda-nunda tugas karena besok masih ada mapel yang lain. Dan kalau tugas kamu numpuk-numpuk, ya kamu tahu sendiri kan, keteteran. Oke, kita mulai materinya. Oke, nah kemarin Bu Ayu udah pernah suruh kamu bawa busur ya, tapi karena ada kejadian ini yang tak terduga, makanya kita belum bisa belajar secara langsung pakai busur tuh kayak apa. Nah, oke, kita bahas bersama. Oke, mengukur ukuran sudut dengan busur derajat. Dapatkah kamu mengukur sudut PQR ya? Di sini ada sudut PQR. Alat apakah yang dapat kamu gunakan untuk mengukur? Nah, yang pertama yaitu busur ya. Salah satu alat yang dapat kamu gunakan untuk mengukur suatu sudut yaitu busur derajat. Busur loh ya, bukan paksur ya kan, nggak ada. Seperti gambar di slide selanjutnya. Oke, nah kita pelajari dulu cara membaca busur derajat ya. Nah, di busur derajat itu ada 2 deret angka, yaitu bagian atas, ya kan, bagian atas dan bagian bawah. Oke, bagian atas tuh yang mana Bu Ayu? Bagian atas itu dimulai dari kiri ke kanan. Coba, bisa nggak? Tadi Bu Ayu ganti ya. Dari kiri ke kanan, dari kiri. Dari angka 0 sampai 180. Nolnya di sini, kita lihat ya. Nah, ini. Kemudian sampai 180. Berarti kalau atas, ini muter semua nih. Oke, set, berhenti di sini. Ya. Ini yang atas. Kemudian kalau yang bagian bawah itu kita baca dari kiri ke kanan
tapi tertulisnya 180 sampai 0. Nah, yang ini yang Bayu kasih garis biru ya, panah biru. Sampai 0 di sini. Nah, ini bagian bawah. Kemudian perpotongan antara garis horizontal itu gimana? Yang mendatar ya, yang bawah ini nih. Set. Nah, sampai sini nih. Ini horizontal ya kan? Dengan garis vertikal yang tegak lurus nih, dengan sini disebut pusat busur. Nah, pusat busurnya di sini. Oke. Nah, paham ya? Nanti diulang lagi. Pokoknya yang mendatar itu garis horizontal, yang vertikal itu ya garis vertikal ya kan, yang berdiri tegak lurus. Oke, next kita lanjut. Nah, untuk mengukur sudut PQR tadi ada cara sebagai berikutnya kan. Nah, P-nya di mana nih P-nya? Buat tulis sini ya, P. Oke, sudut PQR berarti kan ada di titik sudutnya di Q, ya kan? Kita ganti lagi biar lebih terlihat. Nah, caranya letakkan pusat busur derajat pada titik sudut, yaitu titik Q. Titik Q, kita cari titik Q di sini. Oke. Pusat busur tadi di antara garis horizontal dan vertikal. Kemudian himpitkan garis horizontal busur dari yang bawah yang mendatar yang tertulis angka 0 pada salah satu kaki sudut, yaitu QR. QR kan di sini. Nah, dimulai dari 0 ya. 0. Kemudian lihatlah angka pada busur derajat yang berhimpit dengan kaki sudut yang lain, yaitu kaki sudut QP. QP di atas, yang ke arah atas nih, berhimpit dengan garis yang menunjukkan angka 100. Oke, ini 90, ini 100. Oke, dimulainya berarti kita pakai garis yang atas atau yang bawah. Nah, tadi kita pakai ukuran yang bawah ya. Nolnya mulainya dari sini. 0, 10, 20, 30 sampai 100 di sini. Nah, maka ukuran sudut PQR itu adalah 100 derajat. Nah, coba nanti kalian buka lagi buku mapelnya, buku paket ya kan, cara melukis sudutnya itu kayak gimana, nanti kamu bisa praktekkan. Next. Nah, kita langsung ke jenis-jenis sudut. Nah, jenis-jenis sudut ini di SD udah pernah nih. Nah, kita nanti ngulang lagi, kemudian ada tambahan yaitu garis lurus dan sudut lurus dan sudut refleks. Oke ya, kita langsung bahas. Nah, Boy punya satu titik, Boy namakan titik O. Kemudian kaki sudutnya ke kiri dan ke atas, ke kanan dan ke atas. Oke. Nah, besar sudut siku-sikunya yaitu 90 derajat. Apakah sama, Bu? Di sini kalau misalkan siku-siku ya sama, ini juga 90 derajat. Ini juga. Pokoknya dia kalau bentuknya tegak lurus 90 derajat. Oke, next. Yang kedua, sudut lancip. Nih. Oke. Daerah sudutnya di sebelah sini, di tengah. Oke, sudut lancip yaitu sudut yang besarnya antara 0 dan 90 kalau ditulis dengan notasi seperti ini. D-nya itu maksudnya apa? Daerah sudut atau besar sudutnya. Next. Sudut tumpul. Sudut tumpul gimana? Sudut yang mempunyai besar sudutnya di antara 90 derajat dan 180 derajat. Jadi nggak boleh kurang dari 90 dan nggak boleh lebih dari 180. Di antara ya berarti kan. Oke, next. Nah, ini sudut lurus. Sudut lurus. Set. Oke. Nah, sudut lurus yaitu sudut yang besarnya 180 derajat. Nah, ini 180 derajat.
Oke, bisa paham? Dan terakhir nih sudut refleks. Nah, di SD belum. Nah, cara ngitungnya gimana, Bu Ayu? Jadi gini, sudut refleks yaitu sudut yang besarnya antara 180 dan 360 antara, berarti di antara. Ya kan, nggak boleh 180. Kalau 180 itu sudut lurus, ya kan? Nah, gimana caranya mencari sudut refleks? Jadi misal Bu Ayu punya ini sudutnya namanya PQR. Nah, sudut PQR ini 120 derajat. Misalnya ini 120 derajat, ya kan? Nah, terus pertanyaannya, berapa besar sudut refleks PQR? Gimana caranya? Nah, ya sudah, langsung aja jawab 360 derajat dikurangi 120 derajat, yaitu berapa? 240 derajat. Cukup. Oh, berarti di sini ukurannya 240 derajat. Nah, apakah semua nanti sudut refleksnya dicari dengan 360, Bu Ayu? Iya, benar. Semuanya nanti dikurangkan dengan 360. Oke. Nah, kita selanjutnya mau belajar tentang hubungan antar sudut. Yang pertama yaitu punya sudut yang saling bertolak belakang. Oke, set. Oke, Boy punya garis DE dan punya garis CF. Titik sudutnya titik O. Nah, kita lihat pasangan COD. Pasangan COD dan EOF itu adalah pasangan yang bertolak belakang. Misalnya Boy kasih warna putih. Ya, COD. Nah, ini dengan EOF. Nah, ini adalah pasangan sudut bertolak belakang. Kemudian ini harus COE ya. COE yang di sini dengan DOF yang di sini juga merupakan pasangan sudut yang bertolak belakang. Nah, misalnya Boy kasih huruf X, ini juga X, ini Y, ini juga Y. Nah, jadi jika X yang di sini ini ukurannya 60 derajat, otomatis sudut EOF juga 60 derajat. Kemudian kalau Boy punya yang sudut Y di sini ya, COE itu Boy punya 120 derajat, otomatis pasangannya yaitu DOF itu juga 120 derajat. Oke ya. Jadi misal nih Boy bisa buat garis nggak ya di sini? Bentar. Oke, bisa. Misal nih Boy punya kini Boy punya X, Y, Z, W ini misal ya. Oke, otomatis kalau diketahui X sama dengan 70 derajat. Udah gitu aja ya kan. Ditanya berapa W, Y, dan Z. Gimana caranya? Gampang banget ya kan. X sama Z ini kan saling bertolak belakang. Otomatis kalau ini 70, Y-nya juga 70. Oke. Kita tulis Y-nya 70. Nah, terus gimana Boy nyari IW? Nah, W dan Y, coba Boy ganti warna dulu. W dan Y, kalau kamu lihat ini adalah sudutnya pelurus. Pelurus gimana Boy? Otomatis cari IW-nya 180 dikurangi 70 aja langsung. Jadinya berapa? 110. Oke. W-nya 110. Karena W dan Z itu bertolak belakang, otomatis ini juga 110. Oke. Kita lanjut ya.
Nah, yang kedua yaitu sudut saling berpelurus atau bersuplemen. Nah, kita mulai. Boy punya garis ini AB, kemudian ada OC di sini. Akan membentuk sudut yang pertama yaitu sudut AOC. Nah, Boy kasih X derajat dan sudut BOC ya, BOC di sini, dan Boy kasih Y derajat. Nah, sudut AOC dan sudut BOC, AOC di sini, BOC di sini, saling berpelurus. Pelurus tadi berapa besar sudutnya? 180 ya. Nah, maka sehingga sudut AOC ditambah kan BOC, sudut BOC sama dengan 180. Jadi jumlah sudut dua sudut yang berpelurus adalah 180. Misalkan Bayu lagi punya di sini itu 65 derajat. Otomatis X-nya 65 derajat ya. Y-nya berapa? Caranya gimana? Ya kan? Kalau X tambah Y itu 180 derajat, kemudian X-nya itu 65 derajat, otomatis Y-nya bisa dicari dari 180 dikurangi 65 derajat. Berapa? Ayo, cepet-cepetan nih. Yap, 100. Y-nya berapa? 115 derajat. Oke, Y-nya 115 derajat. Nah, kita buktikan apakah benar 65 tambah 115 derajat itu 180. Jika iya jawabanmu, berarti kamu benar, kamu udah paham. Oke, next kita ke ketiga yaitu sudut saling berpenyiku atau berkomplement ya. Nih Bayu punya sudut siku-siku, sudut siku-siku. Oke, nah keterangannya seperti ini. Sudut ACD di sini dan BCD di sini juga saling berpenyiku sehingga sudut ACD ditambah sudut BCD sama dengan 90 derajat. Jadi totalnya sudut yang di sini dan di sini itu 90 derajat. Nah, X tambah Y sama dengan 90 derajat. Jumlah dua sudut yang berpenyiku itu 90 derajat. Nah, misal Bayu punya X-nya yang di sini, ini Bayu buat 35 derajat. Y-nya berapa? Langsung aja ya, Y sama dengan 90 derajat dikurangi 35 derajat. Oke, berapa dihitung? Tuh, 2, 3, 4, 5. Oke ya, 55 derajat Y-nya. Nah, kamu buktikan nih. X-nya 35 derajat, Y-nya 55 derajat. Kalau dijumlah apakah 90? Kalau benar 90, ya sudah, kamu udah paham. Gitu aja ya. Oke, next. Nah, kita akan belajar lagi sudut yang terbentuk oleh dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain. Dua garis sejajar, gimana dua garis sejajar? Yaitu dua garis yang tidak akan berpotongan. Oke, next. Nah, bentuknya nih seperti ini. Nah, dua garis yang sejajar itu yang mana, Bu Ayu? Coba sebut yang mana. Kira-kira yang mana? Oke ya, benar. Garis L dan garis M. Ini adalah garis sejajar. Tulis ya. Sini. Dan M. Dipotong oleh garis lain. Garis lainnya apa? Garis G. Oke. Nah, di sini kita akan mendapatkan banyak pasang sudut yang dihasilkan dari dua garis sejajar dan dipotong oleh satu garis lain.
Oke, yang pertama yaitu pasangan sudut sehadap. Namanya sehadap, misalnya gini. Bayu dan kamu masing-masing menghadap ke arah barat. Berarti kita itu sehadap. Gitu ya. Jadi kalau diimplementasikan di sini, jadi kayak gini nomor 1. Sudut sehadap yaitu yang pertama G1 di sini. Baik, tarik kasih warna yang lebih nih. Merah aja ya. G1 di sini. Dia sehadap, ya kan dia agak serong gini. Berarti yang mana yang sehadapnya? Kira-kira. Apakah G2, G3, G4? Ataukah H1, H2, H4, H3? Nah, oke, jawabannya yaitu H1. Oke, dia searah ke sana tuh. Nah kan. Oke, kemudian G2 otomatis dia yang juga searah ke kanan atas. Yang mana ke kanan atas? Oh, ini H2. Kemudian G3 dia ke kanan bawah. Otomatis yang ke kanan bawah mana? Oh, di sini bentuknya siapa ini? H3. Dan G4 juga ngikutin. Nah, H4 otomatis. Paham ya? Oke, sehadapnya dengan ini. Set. Kalau bisa play lagi, kalian pahami biar lebih paham. Next, nah ada keterangan besar sudut-sudut sehadap adalah sama karena dia menghadap ke arah yang sama, otomatis ya kan sudutnya sama besar. Misalkan Bayu punya sudut G4-nya di sini itu 120 derajat, otomatis sudut H4-nya yang sini itu juga 120 derajat gitu ya. Cukup ya. Oke, next. Pasangan yang lain yaitu pasangan sudut dalam sepihak. Di pihak yang sama. Ya kan? Oke, contohnya ini. Oke. Sudut G4. Nah, kalau kamu lihat namanya sepihak. Kamu pihak kakak atau Kiki gitu kan. Kalau Kiki di sebelah kiri, kalau kakak di sebelah kanan kayak gitu loh. Kamu regu mana? Regu X sama Y. Oh, kalau X itu di sebelah barat, kalau Y di sebelah timur kayak gitu. Nah, namanya kalau sepihak, berarti kalau G4 di sini, sudut G4 kan di sini ya. Itu sepihak dengan apa? Coba yang sepihak yang mana? Dalam itu yang mana Bayu? Bayu belum sebelah sini ya. Yang dalam itu kayak gini. Ini posisi, ini dalam. Kemudian luarnya di mana Bu? Ini dan ini. Ini luar, bagian luar. Oke, yang dalam berarti yang mana? Sudut G4 dengan otomatis dengan H1 lah. Kemudian G3 dengan H3. H2. Oke ya, paham ya? Nah, ada lagi nih, kalau ada dalam ada luar, yaitu luar sepihak. Otomatis yang sepihak yang sama, berarti yang mana? G1 di sini dengan H4. Kemudian G2 dengan H2. Oke. Nah, ini ada tulisan di sini. Jumlah dua sudut dalam sepihak adalah 180 derajat. Jadi, misal Bayu punya G3 dan H2. G3 ini, H2 ini. Nah, misalkan Bayu punya G3-nya ini 60 derajat. H2-nya berapa? Nah, karena G3 dan H2 itu dalam sudut dalam sepihak, maka besarnya 180. Kalau G3-nya 60 derajat, berarti H2-nya otomatis 120
derajat. Gitu aja. Oke. Kemudian jumlah dua sudut luar sepihak itu juga sama, 180. Nih, Bu Ayu kasih contoh lagi. Kalau misal G1-nya Bu Ayu ini 60 derajat, otomatis H4-nya juga 120 derajat. Diperolehnya dari 180 dikurangi 60 derajat, jadinya 120 derajat. Oke ya. Nah, nanti cek lagi, play lagi, ulang. Oke, next. Yang bisa terbentuk yaitu, nah, tadi kita bisa menemukan ini sudut luar. Wah. Kemudian ini yang dalam. Ini luar lagi. Luar. Nah, di sini kita bisa menemukan lagi yaitu sudut dalam berseberangan. Ya kan? Oke, kita cek. Sudut G3 berseberangan, ya kan? Kalau menyeberang. Coba posisikan kamu menyeberang ke arah yang berlawanan. Berarti kalau misalnya nih Bu Ayu punya jalan raya ya. Terus kayak gini lagi. Berarti kamu kalau misalkan ada di sini dan temenmu di sini, nah ini namanya kamu X dan Y misalnya gini ya. Ini berada dalam berseberangan. Kemudian kalau misal nih Bayu punya lagi di sini dan di sini, kalau ini A, ini B, ini kamu berada di luar berseberangan, gitu ya. Oke, kita hapus dulu. Oke, yuk. G3 itu dalam berseberangan dengan G3 di sini. Kalau tadi bentuknya kayak gitu, berarti G3 di sini otomatis berseberangannya dengan H1. Lanjut G4 di sini ya, dia dalam berseberangan dengan H2. Oke, next. Sudut luar berseberangan. Kenapa muncul lagi kamu? Oke, lihat aja deh. Yuk. Sudut luar berseberangan. Oke, luar berseberangan. Oke, Boy kasih pasangan pertama. Sudut G2. G2 di sini dia mempunyai pasangan luar berseberangan dengan H4. Kemudian G1 otomatis dengan H3. Oke, pinter banget kalian nih. Nah, oke. Besar sudut luar berseberangan adalah sama. Jadi dan besar sudut dalam berseberangan juga sama. Nah, jadi kalau misalkan Bayu punya G2-nya ini 120 ya. Lalu G2 dengan H4, berarti ini H4-nya juga 120. What happened? Ini, aduh. Oke, muncul terus. Oke, sudahkah kalian paham? Jika belum, silahkan ulangi lagi videonya dari awal ya. Kalau sudah, nanti ayo kita ke contoh soal. Berarti ini kehitungan, Bu. Bener, ini kita kehitungan.
Yuk lanjut. Contoh yang pertama. Oke. Ini kita pakai hubungan apa nih? Hubungan antar sudut apakah bertolak belakang, bersuplemen atau berpelurus, atau komplement atau berpenyiku. Yang mana? Otomatis kalau bentuknya kayak gini jelas Bu Ayu ini berpelurus lah Bu Ayu. Ya pintar ya kalian ya. Kita pakai hubungan sudut saling berpelurus. Nah, ini soal UN tahun 2008-2009. Yang mudah-mudah dulu aja. Oke, perhatikan gambar di atas. Besar sudut ABD adalah, nah ABD itu berapa? Berapa Bayu ABD-nya? Nah, gampang banget nanti kita cari ya. ABD berarti kan yang di sini, yang 7x ya. Gimana carinya? Yaudah, langsung aja penyelesaiannya. Tara. Nah, untuk menjawab soal ini, hal pertama yang kalian cari adalah nilai X. Nah, ingat-ingat lagi, materi persamaan linear satu variabel semester 1 ya. Dalam hal ini, sudut ABD dan sudut CBD merupakan sudut saling lurus. Maka sudut ABD yang di sini ditambah CBD yang di sini, kalau dijumlah itu 180 derajat. Maka dari itu langsung aja disubstitusi ya. Sudut ABD di sini tulisnya 7x, tulis 7x. Kemudian sudut CBD-nya berapa di situ? 5x. Taruh sini. 7x tambah 5x. Bukan 12x kuadrat loh ya, bukan. Kalau dijumlah berarti koefisiennya aja yang dijumlah, 7 dan 5. Berarti jumlah jadi 12x derajat sama dengan 180 derajat. Nyari x berarti gimana kok kayak gini? Pindah ruas. Ini kasih sekali lagi nih. Berarti 180 dibagi 12. Oke. X-nya yaitu 15 derajat. Ini baru X. Yang ditanya itu sudut ABD. Sudut ABD. Sudut ABD tadi 7x. 7x ya. Karena X-nya 15, maka 7 dikalikan 15. Ketemu yaitu 105. Oh, besar sudut ABD 105. Kalau sudut ABD ini 105, otomatis sudut BCD berapa? Kebalik. Sudut CBD berapa? Ya udah, tinggal dikurangi 180 dikurangi 105. Berarti berapa? Kurangi 105 berapa? 75. Gampang. Ini sudut C B di saat terus Bayu 75. Oke gini ya. Next kita ke contoh soal selanjutnya. Nah, oke, ini apa ini? Ini apa ini Bayu? Ini kita pakai hubungan sudut yang diperoleh dari dua garis sejajar dipotong oleh garis yang lain ya kan. Nah, besar sudut P3 adalah garisnya P di sini, Q di sini, yang ditanya P3 berarti di sini. Nah, tapi yang diketahui hanya ini di sini. Kalau kamu lihat, ini sifatnya apa ini? Sifatnya apa nih P3, sudut P3 dengan 74 derajat. Oke ya, kita bahas ya. Nah, ini UN 2010-2011 paket 15. Nah, caranya ya, itu sudut P2, cari P2 mana-mana P2. Oh ya, di sini atasnya ya. Itu 74 juga. Loh, Bu, kok bisa? Karena sudut
luar berseberangan dengan P3 ya kan. Nih, ini P2 ini luar berseberangan dengan yang ini, dengan Q yang ini loh. Ya kan? Otomatis dia juga 74. Otomatis sudut P2 dan sudut P3 itu 180 derajat. Nah, ini kalau dijumlahkan, ini perlurus bentuknya, otomatis bisa cari 74 derajat ditambah sudut P3 sama dengan 180. Nah, 74 derajatnya pindah ruas, dikurangi 180 derajat dikurangi 74 sama dengan 106. Oh, P3 nya ketemu 106 derajat. Oke, next. Contoh soal yang ketiga. Nah, ini udah pakai dua suku ya. Besar sudut pelurus sudut KLN adalah titik. Jadi kayak gini. Besar pelurusnya KLN itu yang mana? Nah, kita bisa lihat pelurusnya KLN. Ibarat KLN itu punya pasangannya itu apa yang menyebabkan dia berpelurus. Nah, KLN berarti berpelurus dengan MLN ya, yaitu pelurus KLN-nya itu MLN. Caranya gimana nih carinya? Oke. Untuk menjawab soal ini, hal pertama yang kalian cari yaitu nilai X, kayak yang depan teman tadi ya. Dalam hal ini, sudut KLN dan sudut MLN merupakan sudut saling pelurus. Maka, keduanya jika dijumlahkan itu 180. Nah, ini. Kemudian, sudut KLN-nya berapa? Cari di gambar. Ini, 3x plus 15. Taruh aja di sini ya. Gak usah bingung. Kemudian, sudut MLN. Di mana sudut MLN? Ya, oke, di sini. Berapa ini? 2x plus 10. Taruh aja di sini. Disama dengan kan 180. Kemudian dijumlahkan dengan yang mempunyai variabel yang sama, yaitu 3x. Dia sevariabel dengan 2x. Dijumlah berapa? 5x derajat. Kemudian yang konstanta itu 15 tambah 10 yaitu 25. Oke. Bentar. 25 derajat sama dengan kan 180. Oke. Kemudian 25 ini kita pindah ruas ke kanan. Jadi 180 dikurangi 25 yaitu 155. Nah, dapat sini. Oke, satu step lagi. Kita mau nyari X, otomatis 5-nya kita pindah ruas ke kanan. Berarti 155 dibagi 5 berapa? 31 derajat. Itu X-nya. Baru X ya. Nah, yang dicari apa? Pelurus KLN. Pelurus KLN. Pelurus KLN itu tadi kita udah tulis, yaitu MLN sama dengan MLN. MLN tadi besarnya 2x plus 10. Karena x-nya 31 di sini, ya udah kita substitusi di sini ya kan. Oke, 2 kali 31 ditambahkan 10. 2 kali 31 62 ditambah 10 sama dengan 72 derajat. Jawabannya B. Oke, next soal. Contoh soal keempat. Oke. Nilai Y adalah, kamu suruh nyari nilai Y. Nah, ini soal UN 2018-2019. Soal Y-nya di sini. Y-nya di sini. Next, kita gimana caranya ngerjakannya? Oke, penyelesaiannya gampang. Untuk menjawab soal ini kalian harus paham konsep hubungan antar sudut. Jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Nah, tadi dalam hal ini sudut CEF dan EAH merupakan sudut sehadap ya. CEF kan berarti di sini ya.
kemudian EAH di sini kan. Nah, dia itu sehadap. Berarti otomatis kalau CEF itu diketahui 102, otomatis EAH-nya juga 102. Nah, kemudian kita pakai konsep berpelurus. Cek lagi. Nih, kita mau cari Y, kita bisa pakai sifat sudut berpelurus, saling berpelurus. Sudut EAH ditambah sudut BAE itu sama dengan 180 karena sudutnya saling berpelurus. EAH diketahui 102, taruh sini. Nah, kemudian sudut BAE itu hanya diketahui 3Y. Taruh sini aja langsung. Terus gimana, Bu Ayu? Pindah ruaskan. 102 pindah ke ruas ke kanan jadi pengurangan. 180 dikurangi 102 derajat yaitu 78. Kemudian kita disuruh nyari nilai Y, makanya 3 dipindah ruas, dia perkalian jadi pembagian. 78 bagi 3 sama dengan 26 derajat. Jawabannya C. C, Bu Ayu. Ini tipe ya. Jawabnya C. Oke? Nanti bisa diulang-ulang lagi materinya. Bisa paham ya? Nanti kita diskusi di grup kalau misal masih ada yang bingung. Nah, jangan lupa setelah ini buka link kuisis yang Boyo kasih. Sekian materi garis dan sudut kita kali ini. Berarti materi kita sudah selesai. Tinggal nanti ada materi segitiga dan segi 4. Kemudian satu lagi statistika, ya kan? Oke. Insya Allah selesai dan gampang. Ya, terima kasih. Bu Ayu ucapkan, dimaafkan jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.